الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ta'lim, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat sunnah di akhir-akhir zaman ini yang banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah bagaimana mereka mengilmui tentang kesehatan at-tibbun nabawi, kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesehariannya, pada kehidupannya, pada aktivitasnya, sehingga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sehat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhnya. Di antara kitab At-Tibbun Nabawi yang ada di zaman sekarang ini sampai di tangan kita, sebenarnya banyak sekali para a'immah mengarang At-Tibbun Nabawi, seperti Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim, a'immah, Imam Abu Daud, Sijistani, a'immah yang lainnya banyak sekali di dalam Sahih Bukhari Muslim, Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, ya, ada bab-bab tersendiri yang mereka bikin tentang masalah kesehatan. Ada juga buku-buku yang tersendiri yang dikarang khusus oleh para ulama, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang Tibbun Nabawi, atau bisa dikatakan mulhaq dari Zadul Ma'ad pada jilid terakhir. Wallahu a'lam apakah ini mulhaq ataukah mustaqil. Maksudnya apakah Tibbun Nabawi dikarang khusus mustaqilun, ya, ataukah merupakan bagian dari kitab Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tentunya di zaman beliau, di masanya, ada Al-Imam
Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Naam. Dan kedua ulama besar ini, tentunya berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tentunya berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang di zamannya adalah zaman ketika kaum muslimin dihancurkan oleh pasukan Mongol Genghis Khan, dan juga dihancurkan oleh Yahudi dan Nasrani dari arah Eropa. Nah, oleh karena itu murid-muridnya di antaranya adalah Ibnu Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, dan a'immah yang lainnya yang berguru langsung kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mempunyai taksir di dalam bidang ini, yaitu bidang at-tibb, masalah at-tibb, masalah kedokteran, masalah kesehatan, yang mana Rasulullah SAW juga memperhatikan masalah kesehatan, sehingga sempurnanya agama Islam yaitu dengan disempurnakan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Di antara kalam a'immah anjuran di dalam mempelajari ilmu tibb adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la a'lamu ilman ba'da al-halal wal haram ambal min at-tibb. Aku tidak mengetahui, kata Imam Syafi'i rahimahullah, suatu ilmu. Aku tidak mengetahui suatu ilmu setelah ilmu al-halal wal haram yang lebih penting dari at-tibb. Tentunya setelah at-tauhid wal aqidah wal halal wal haram. Maka setelah itu ilmu yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia adalah at-tibb, masalah kesehatan, masalah kedokteran, masalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup, survive, terutama di alam dunia ini, terutama di masa-masa sekarang adalah masalah pandemik. Masa pandemik yang itu menyeluruh pandemiknya. Nah, seluruh dunia tidak terkecuali, ya mungkin sebagian beberapa negara kecil saja. Nah, yang tentunya mereka sangat ketat di dalam menangani pandemik ini. Wa kana yatalakhaf ala ma dhayya al-muslimun min at-tibb. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyayangkan dari apa yang disia-siakan oleh kaum muslimin dari ilmu at-tibb, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, banyak disia-siakan oleh kaum muslimin, disepelekan,
digampangkan, sehingga ketika mereka sakit bingung sendiri. Ketika mereka mengalami gangguan ini, gangguan itu dari salah satu organ tubuhnya, ini anak lagi sakit apa nih, bingung, dicek ya, di rongsen, tes laboratorium, cek MRI, cek CT scan, ini itu, ternyata kok nggak kelihatan sakitnya, sehingga bingung sendiri ya. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, yang satu al-muhim panjang, sehingga dia pun bingung ini sakitnya di mana, inti akar masalahnya di mana. Padahal itu sangat penting untuk dirinya. Bagaimana dia akan bisa ibadah, sholat dalam keadaan dirinya sakit? Bagaimana dia akan bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dirinya sakit? Bagaimana dia akan bisa menolong Islam dan kaum muslimin dalam keadaan dirinya sakit? Bagaimana dia akan berdakwah ila Allah wa ila Rasulih dalam keadaan dirinya pun sakit? Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. Kebanyakan dari kaum muslimin mereka menyia-nyiakan sepertiga dari ilmu. Setelah apa tadi? Setelah tauhid, akidah, al-halal wal-haram. Mereka kaum muslimin, ya, dhamir ya'udu lil muslimin, yang masih dalam ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka menyanyikan ilmu sepertiga dari ilmu, malah menyerahkan ilmu kesehatan ini kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kata siapa ini? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal jutaan kaum muslimin butuh. Padahal jutaan kaum muslimin membutuhkan solusi, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pencerahan, membutuhkan ilmu minimal untuk dirinya dan keluarganya di dalam menangani kesehatan. Juga masih dalam ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa kana yaqul inna ahlal kitab qad ghalabuna 'ala at-tibb. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sungguhnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengalahkan kaum muslimin pada ilmu tibb, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Wa kana Syafi'i rahimahullah ma'azamatihi fi ilmi syariah wa bara'atihi fil arabiyyah basiran bit-tibb. Dinukilkan dari al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan keilmuan yang sangat besar yang dimiliki oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu agama, ilmu syariah, wa bara'atihi fil arabiyyah, dan menonjolnya beliau di dalam ilmu al-arabiyyah. Beliau juga tidak kalah hebatnya, tidak kalah fahamnya, mengertinya di dalam ilmu at-tibb, di dalam ilmu kedokteran, kesehatan. Nah,
termasuk al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, para imam Abu Dawud, al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim. Nah, termasuk al-Imam Ahmad rahimahullah. Termasuk al-Imam Ahmad rahimahullah mahir fatib, faham di dalam kesehatan. Kenapa demikian? Ketika al-Imam Ahmad rahimahullah dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa oleh yang berwajib, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mencari tukang bekam, karena yang namanya dicambuk itu pasti ada stagnasi darah, ada penyumbatan darah. Orang dipukul aja memar. Lah bagaimana kalau yang dicambuknya berkali-kali, puluhan kali, 100 kali, bahkan lebih daripada itu. Kira-kira bagaimana? Al-Imam Ahmad rahimahullah manggil tukang bekam. Dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah memanggil tukang bekam. Ini menunjukkan fahamnya Imam Ahmad di dalam ilmu kesehatan. Kalau nggak faham, nggak bakal merawat tubuhnya dari stagnasi darah, penyumbatan darah yang beliau alami dari cambukan, pukulan, maka beliau tidak akan memanggil tukang bekam. Karena faham yang bisa mengobati stagnasi darah, penyumbatan darah, satu-satunya ketika itu adalah bekam. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala 200 Hijriah atau 300 Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu atau 1000 lebih, karena jarak antara Imam Syafi'i Imam Ahmad satu zaman bisa saja, antara 200 sampai 300 Hijriah. Nah, itu 1000 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah memanggil, dan juga diberikan upah oleh Imam Ahmad. Syahid di sini adalah Imam Ahmad faham bahwa sakit yang menimpa beliau tidak akan bisa disembuhkan, diterapi, melainkan pertama ba'dallah, dengan izin Allah, yang kedua dengan anjuran berbekam. Karena penyumbatan, sekali cambuk saja sudah biru, merah, memar, nyumbat di situ. Dia ada bekam. Nah, dan ini dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. A'immah yang lain seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah juga faham masalah at-tibb. Dan juga gurunya Al-Imam Zahabi rahimahullah, Syekh Ibrahim Ar-Raqi, wa basiran bit-tibb, faham ilmu masalah kesehatan, masalah kedokteran. A'immah ya ikhwan. Wa Syekh Imaduddin Al-Wasiti rahimahullah, juga beliau salah satu dari guru Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Faham, mahiran bit-tibb, faham mahir di dalam ilmu at-tibb. Disebutkan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah, karena Sulaiman
alaihi salatu wassalam, ya, dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Sulaiman alaihi salam idza shalla ra'a syajaratan nabitatan baina yadayhi fasa'alaha masmuki wa ma naf'uki fayaktubu dzalika. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam idza shalla ra'a syajaratan nabitatan baina yadayhi fasa'alaha. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam salat, kemudian melihat di hadapannya ada pohon yang tumbuh, fasalaha, maka Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam bertanya kepada pohon tersebut, masmuki, pohon apa kamu? Ini ya tentunya Nabiullah Sulaiman, mukjizat, karena di antara mukjizat Nabi Sulaiman apa? Bisa mengajak bicara kepada apa? Hewan. Nah, bisa menundukkan bangsa jin. Kemudian diberikan kendaraan oleh Allah berupa angin dan lain sebagainya. Adapun berbicara dengan hewan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Sulaiman, masmuki, pohon apa kamu? Wa ma naf'uki, manfaat kamu itu apa? Ditulis, fayuktab atau fayaktub dzalik, kemudian ditulis pohonnya, manfaatnya apa. Nah, ini siapa? Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di antara contoh ilmu kedokteran alamiah yang mendasar disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa qad ra'ayna an-nasa wa ba'd al-hayawan yasta'miluna at-tibb tab'an wa ilhaman. Qala wa kullu man ahassa bil-ju' وطلب الغذاء وكذلك إذا عطش طلب الماء وإذا كرب تبرد وبضد فإذا اتخم عارض عن الأكل وهذا من الطب. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, kami melihat yang kami lihat dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dan hewan. Berarti siapa ini yang mengatakan? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Yasta'miluna tab'an wa ilhaman. Kebanyakan dari manusia menggunakan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ya, tanda kutip, maksudnya bukan kedokteran barat, karena pelajaran kita adalah Tibbun Nabawi. Nah, mereka menggunakan ilmu kesehatan secara tabiat, turun-temurun, pengalaman, eksperimen, ya, wa ilhaman, dan juga ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ilham, pemberian dari Allah, bisa saja selama orangnya istiqamah, minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya minta ramuan COVID-19, ya bisa saja, ya. Tapi kan dia juga harus paham ilmu dasar-dasar yang ada. Maksudnya meramunya, ini takarannya berapa, yang ini takarannya berapa, yang ini takarannya berapa, yang ini berapa, yang ini apa, yang ini masuknya kemana, ini masuknya
menghilangkan dahak dari paru-paru, menghilangkan cairan dari paru-paru. Yang ini menguatkan paru-paru, yang ini mendinginkan jantung, yang ini memanaskan jantung, yang ini mendinginkan ginjal, karena ginjalnya ya panas misalnya, ada batunya, mengeluarkan batu dari ginjal. Nah, dia harus paham ya, sehingga ramuannya pun tepat. Sehingga Imam Zahabi rahimahullah, wa kullu man ahassa bil ju' talabal ghadha. Siapapun dari manusia yang merasa dirinya kelaparan, maka dia akan mencari makanan. Ya, ini termasuk ilmu kesehatan. Ya nggak mungkin dia lapar diem aja, kecuali orang apa? Konslet, orang gila. Nah, artinya apa? Selama akalnya sehat, ya pasti dia akan apa? Mencari al-ghada, makanan. Demikian pula orang yang haus, maka dia akan mencari minum. Apabila dia merasakan dingin, maka dia akan mencari sesuatu yang hangat. Apabila perutnya sudah kenyang, maka dia akan menghindar dari makanan. Nggak mungkin dia teruskan, akan muntah. Wa hadza min at-tibb. Ini semua adalah bagian dari kesehatan. Nah, sampai masalah hewan pun seperti itu. Dilihat masalah ular, bagaimana ular ya melindungi dirinya, kuda, kucing atau ayam atau apapun dari hewan. Nah, mereka diberikan insting ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Dinukilkan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa farakh al-khattaf idza amiya hamalat ilaihi ummu nabatal mamiran min as-sin fayabsur. Nah, disebutkan apabila salah seorang terkena penyakit ya buta, artinya dia tidak bisa melihat, maka diobati. Ada tumbuhan al-mamiran dari Cina. Ini di zaman siapa ini? Di zaman siapa? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di tahun berapa Imam Az-Zahabi? Semasa dengan Ibnul Qayyim rahimahullah, ya muridnya dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, menyebutkan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari China, dari Cina. Ya, di zaman beliau sudah mengetahui daerah apa yang namanya Cina. Nah, al-muhim ini pembukaan ya dari kitab At-Tibb ya, yang mana banyak sekali dan luas, sehingga bukan hanya satu kitab ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam Zadul Ma'ad atau akhir dari jilid Zadul Ma'ad menyebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fusulun nafi'ah fi hadihi fi at-tibb alladhi tatabbaba bihi wa wasafahu li ghairihi wa nubayyin ma fihi min al-hikmah allati ta'jazu 'uqul akthar al-atibba' 'an al-wusul ilayha wa anna nisbata tibbihim ila
ilaiha kanismati tibbil ajaiz ila tibbihim. Fa naqul wa billahi al-musta'an wa minhu nastamiddul hawl wal quwwah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pasal yang sangat bermanfaat, pembahasan yang sangat bermanfaat di dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi tatabbaba bihi, yang bisa diambil manfaatnya dari ilmu kesehatan tersebut dan bisa menjelaskan kepada orang lain. Wa nubayyinu ma fihi minal hikmah, kami akan menjelaskan di dalam ilmu ini dari hikmah allati ta'jazu uqul aktsaril atibba, yang bisa mencengangkan akal kebanyakan dari para tabib, nggak sampai kepadanya. Kok bisa sembuh? Kok bisa sembuh? Kok ini sembuh? Kok misalkan dia sakit gangguan detak jantung, kok dengan bekam sembuh? Ya bisa sembuh lah, kenapa? Kok HNP sembuh dengan bekam? Ya bisa sembuh, kenapa? Skoliosis dengan bekam, ya bisa sembuh. Nah, penyakit-penyakit yang lainnya dengan bekam bisa sembuh, ya bisa sembuh dengan izin Allah, bisa sembuh. COVID bagaimana? Ya bisa juga, kenapa nggak bisa? Karena bekam bermacam-macam. COVID itu sifatnya apa? Dingin apa panas? COVID-19 itu sifatnya apa? Dingin. Tapi bekam ada bekam api. Ya, kalau dingin dilawan dengan panas. Ketika dia sakit, ya tentunya dengan protap kesehatan. Ya, sebelum dibekam ya tentunya semua harus ya steril, semprot alkohol dan lain sebagainya dari protap-protap yang ada. Nah, ambil titik daerah torakal, ya, di bawah kahil, di bawah servikal 7 atau 8, ya, torakal misalkan 2, 3, 4, diambil ya titik bekam di situ dengan bekam api, bukan bekam plastik. Ya, kasih jahe, madu, ya, jahenya mengeluarkan cairan dari paru. Boleh kustul hindi yang lagi viral sekarang, boleh, silakan. Ya, kalau nggak punya kustul hindi ya paling jahe. Kemudian bawang putih, ya, untuk batuknya, jahenya untuk diuretik, mengeluarkan cairan, dan lain sebagainya. Ya, untuk mengurangi cairan dalam paru dikasih bekam api, ya, dihangatkan. Ya, dengan bekam api menaikkan energi, menaikkan daya tahan tubuh. Ya. Nah, karena bekam itu bermacam-macam. Ketika daerahnya tropis dingin, kasih bekam api. Ketika daerahnya panas, ya bekam biasa. Nah, dan banyak macam jenisnya. Ya, mungkin ketika dibekam dia kasih herbal, kasih kunyit atau rempah-rempah yang lainnya. Ya silahkan, tidak mengapa. Nah, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, allati ta'jazu uqul aktsaril atibba anil wusul ilaiha, yang kebanyakan akal para tabib enggak sampai. Ya, kok bisa sembuh? Ini bisa sembuh, ini bisa sembuh, bisa sembuh. Dengan izin Allah tentunya. Ya, ba'dallah tentunya. Wa nisbatu tibbihim ilaiha kanisbatu tibbil ajaiz ila tibbihim. Nisbat, presentasi, ya, tib, kedokteran atau kesehatan yang dimiliki oleh mereka, oleh manusia, ya, bandingannya seperti tibbul ajaiz, ya,
kesehatan yang dimiliki orang-orang yang lemah dibandingkan dengan kesehatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Fanaqulu wa billahil musta'an wa minhum nastamiddul haul wal quwwah. Maka kita katakan billah al-musta'an, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Wa minhu nastamiddul haul wal quwwah, dan hanya kepada Allah lah kita bersandar segala kekuatan dan daya. Kita mohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.